Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Aziza, peserta Gubuk Jatim Cerdas gelombang 4. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang software Prezi. Di mana software Prezi ini adalah materi pertemuan kedua di Gubuk Jatim Cerdas gelombang 4. Nah, ini adalah Prezi yang sudah saya buat. Di sini ada 4 topik dengan judul Wisata Sejarah Kota Muntok. Kita lihat di sini, mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan di sini yaitu Pulau Bangka menawarkan pantai-pantai yang cantik. Kuliner juga wisata religi dan wisata sejarah. Salah satu tempat wisata sejarah ada di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mohon maaf. Menurut sejarah, Kota Muntok merupakan kota tua yang terletak di ujung timur Pulau Bangka yang sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan masa Kesultanan Palembang. Sejak zaman Belanda, Kota Muntok telah dijadikan sebagai kota pengolahan pertambangan timah dan juga dibangun pelabuhan untuk ekspor perdagangan timah, kemudian disusul perdagangan lada. Nah, di sini masih ada lanjutan lagi untuk di pendahuluannya. Ini saya ada subtitle. Nah, melalui pelabuhan Muntok inilah hasil alam, terutama lada putih dan timah Bangka, diangkut kapal-kapal Belanda menuju ke daratan Eropa untuk mendukung pertambangan dan ekspor perdagangan timah. Belanda juga mendatangkan para pekerja dari daratan Tiongkok. Kedatangan orang-orang Tionghoa inilah yang kemudian turut meramaikan Kota Muntok. Jejak-jejak kejayaan Muntok di masa lalu masih bisa dijumpai hingga kini. Di antaranya pemukiman kuno pecinan di sekitar pelabuhan, seperti rumah mayor Cina, kelenteng kuno, rumah-rumah pejabat Belanda yakni rumah asisten residen, gereja lama, masjid jami, dan ratusan rumah bergaya Hindis yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Nah, di sini saya lanjutkan lagi di subtitle yang kedua. Nah, di antara ratusan gedung tua yang masih kokoh berdiri, ada 2 bangunan yang memiliki nilai sejarah yang amat tinggi bagi bangsa Indonesia, yakni Pesanggrahan Manumbing dan Pesanggrahan Muntok yang dikenal dengan Wisma Rangga. 2 bangunan pesanggrahan Belanda ini pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1948 dijadikan tempat pengasingan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut adalah Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Haji Agus Salim. Nah, sini pendahuluannya, kemudian kita masuk ke materi. Di sini materi masuk di topik yang kedua. Nah, di sini ada sejarah Kota Muntok seperti yang di pendahuluan tadi. Muntok di sini di kota di sisi paling barat Pulau Bangka. Ini punya sejarah panjang yang pernah mengantar namanya dikenal di seantero mancanegara. Perjalanan ke Kota Muntok dapat menapak kilas kemegahan masa lalu. Riwayat Pulau Bangka ada hubungannya dengan Palembang karya Raden Ahmad dan Abang Abdul Jalal pada tahun 1925 dan 1939, menyebutkan Mahmud Bahrudin menikahi Zamnah, putri bangsawan Melayu Tiongkok bernama Enjiwan Abdul Jabar dan dari Pulau Siantan. Ketika Mahmud Bahrudin menguasai tahta Kesultanan Palembang pada tahun 1724, Zamnah pun jadi permaisuri. Sultan kemudian membangun negeri baru di Muntok, Pulau Bangka, dan menempatkan keluarga besar istrinya dari Siantan di kota baru itu.
Kita lanjut ke sejarah Kota Muntok selanjutnya. Di sini ada subtitle. Nah, sampai saat ini belum ada yang mengetahui dengan pasti asal-usul nama Kota Muntok. Namun menurut penjelasan dari sejarah, nama Muntok ada setelah ditemukan dan dieksploitasinya biji timah. Tidak diketahui dengan pasti mengapa kota tua tersebut dinamakan Muntok. Sebuah sumber di Eropa menyebutkan bahwa Muntok dinamai menurut nama Gubernur Jenderal Inggris yang berkedudukan di Tumasik atau sekarang disebut Singapura, yaitu Lord Minto. Ada juga yang mengatakan nama Muntok berasal saat Pangeran Jayawikrama naik tahta sebagai Sultan Mahmud Baharudin I atau SMB1. Keluarga kerajaan Palembang kurang berkenan dengan kehadiran istri pertama Sultan bernama Zamnah yang berasal dari Johor. Istrinya kemudian meminta untuk dibolehkan berdomisili di Bangka. Dari Tanjung Sungsang, dataran di muara Sungai Musi di Pulau Sumatera itulah istrinya melihat kawasan di seberang Pulau Bangka yang dianggapnya cocok untuk bermukim. Amuntok, kalau itu tempatnya, sesuailah, kurang lebih begitulah kata sang putri. Kata-kata itu kemudian dijadikan nama kota yang kemudian dilafalkan masyarakat setempat menjadi Mentok. Nah, selanjutnya di sini yang di selanjutnya, secara resmi Kota Muntok berdiri pada tanggal 7 September 1734 Masehi. Pertimbangan ini didasarkan pada pemerintah Sultan Mahmud Baharudin I kepada Wan Akub pada September tahun 1734 untuk membangun 7 bubung ramah di daratan, sebuah tanjung yang terletak di kaki menumbing dengan nama Muntok. 7 bubung rumah sekaligus ditetapkan sebagai tanggal hari jadi Kota Muntok. Nah, dari segi lokasi ini ada di subtitle selanjutnya. Mari kita lihat. Saya letakkan di sini. Nah, Muntok bisa dicapai dalam 3 jam perjalanan darat dari Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjalanan menempuh jarak sekitar 135 km antara Pangkal Pinang dan Muntok itu menyuguhkan pemandangan khas Pulau Bangka. Jalan mulus selebar 6 meter, sesekali berkelok, tak banyak menanjak. Di tepi jalan berjajar kebun kelapa sawit, karet, dan lada. Diselingi hutan atau padang bersema. Dari Sumatera bisa datang ke Muntok melalui Pelabuhan Muntok. Dari Pelabuhan Bung Baru di tepi Sungai Musi di Kota Palembang. Muntok dapat dicapai dengan kapal cepat sekitar 2,5 atau 3 jam. Ini dari segi lokasi, kemudian kita lanjut ke tempat wisatanya. Di sini saya letakkan di sini. Saya klik dulu. Nah, di sini ada foto Bung Haji Agus Salim Muhammad Hatta Insinyur Soekarno. Nah, di sini sejarahnya yaitu berjalan-jalan di dalam kota kecil itu tidak ubahnya berjalan-jalan di kota tua. Di mana-mana terdapat gedung tua, baik yang masih terawat karena dihuni maupun yang sudah rusak berat karena dibiarkan terlantar. 2 di antara ratusan gedung tua yang masih kokoh berdiri memiliki nilai sejarah yang amat tinggi bagi negara ini. Gedung tua itu ada di Pesanggerahan Menumbing dan Pesanggerahan Muntok atau dikenal Wisma Ranggam. Gedung tersebut pernah dijadikan tempat pengasingan tokoh-tokoh pendiri bangsa dan negara ini. Subtitle selanjutnya saya buka dulu. Nah, di sini ada foto Bung Hatta.
Bung Karno, Bung Hatta. Nah, Bung Karno bersama Bung Hatta dan sejumlah pemimpin Republik pernah menempati dua bangunan bersejarah itu saat dibuang Belanda pada Februari 1949. Bung Hatta saat dibuang menempati pesanggrahan Menumbing yang terletak di tengah hutan Perawan di atas Bukit Menumbing, di dua gedung yang lokasinya berjarak sekitar 10 km. Itulah pemimpin lain seperti Haji Agus Salim dan Mr. Muhammad Rum dibuang bersama Presiden dan Wakil Presiden RI pertama tersebut. Di perbukitan dengan ketinggian sekitar 800 meter dari permukaan laut tersebut, pengunjung bisa melihat-lihat kamar tempat Bung Karno dan Bung Hatta, serta salah satu mobil yang mereka pakai saat diasingkan Belanda ke daerah itu. Kemudian selanjutnya, saya taruh di subtitle selanjutnya. Namun sayang, Mantuk pun seperti kota tua yang terlupakan, ibu kota Kabupaten Bangka Barat, tetapi belum menjadi daerah tujuan wisata, baik bagi wisatawan luar daerah maupun wisatawan mancanegara. Mantuk baru dinikmati oleh sebagian kecil warga setempat dan daerah lain di Pulau Bangka. Wisatawan lokal itu umumnya juga hanya menikmati pantai Tanjung Kelian dan mercusuarnya serta Bukit Menumbing. Karena belum dikelola menjadi daerah tujuan wisata, menyebabkan Muntok tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Nah, dari sini ini materi yang mengenai tentang wisata Muntok. Kemudian kita lanjut ke penutup. Nah, di sini penutupnya di topik ketiga ya ini. Nah, di sini disebutkan Bangka Belitung memiliki beberapa bangunan kuno yang tidak hanya sebagai jejak sejarah, namun dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, penggalian nilai-nilai budaya dan pariwisata yang menunjang proses pembangunan nasional. Salah satunya Pesanggrahan Menumbing dan Pesanggrahan Muntok yang berada di Muntok, Bangka Barat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Karena sebagai tempat pengasingan, beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Pringgodinggo, Agus Salim dan Muhammad Rum, Muhammad Syahrir, bahkan Pesanggrahan Muntok pernah dijadikan pusat dialog tokoh-tokoh tersebut bersama kedatangan Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mempersiapkan perundingan Rumproyen dan kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia setelah agresi militer Belanda pada tahun 1949. Lanjut lagi ke subtitle selanjutnya. Membicarakan potensi wisata Pulau Bangka memang seakan tiada habisnya. Selain di Muntok, tempat wisata sejarah terdapat pula di kota Pangkal Pinang. Salah satu bangunan tua adalah Museum Timah yang terletak di jantung kota. Gedung ini menyimpan sejarah penambangan timah di Bangka. Bangka seolah-olah diciptakan Tuhan menjadi surga wisata. Lokasi wisata yang dapat dinikmati pengunjung antara lain air terjun Sadap di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Bahkan tersedia wisata agro di pulau ini. Kebun lada putih yang banyak tersebar di pulau itu, ditambah perkebunan karet dan kelapa sawit, bisa menjadi pemandangan yang mengasihkan bagi pengunjung. Nah, itu tadi penutup dari wisata sejarah Kota Muntok. Nah, di sini akan saya letakkan lagi sumber referensinya. Di sini saya mengambil dari Rumah Belajar. Dari Rumah Belajar, kemudian saya memilih yang di
peta budaya. Kemudian saya memilih yang Kota Montok. Nah, sekian pemaparan materi prezi saya. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.